Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita tentang kaidah-kaidah bahasa Arab dari kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Dan tak terasa ikhwan, kita sudah memasuki pada pembahasan yaitu isim ditinjau dari perubahan harokat akhir atau al-ismu bin nadhari ila taghyirihi. Kalau bahasa Indonesianya, isim ditinjau dari perubahan harokat akhir. Jadi isim itu ada yang harokat akhirnya bisa berubah, bisa di fathah, berubah menjadi dhammah atau di kasrah. Ada isim yang dia konsisten di atas satu harokat. Yang pertama tadi yang berubah-ubah namanya mu'rab ya. Sedangkan yang dalam satu keadaan namanya mabni. Ya. Jadi antum jangan menjadi mabni ya, tapi jadilah mu'rab. Dalam ketaatan harus diperbarui kan, menjadi mu'rab. Kalau dalam istiqamah harus mabni, ganti ya. Baik. Dan insya Allah kita akan masuk pada isim mabni yang ke-6 ya kawan ya. Yang ke-6, coba kita ulang lagi. Yang pertama apa? Isim mabni dhamir. Baik, seluruh dhamir mabni ya kawan ya. Yang kedua isim isyarah. Nah, yang ketiga isim mausul. Yang keempat isim syarat. Ya, ini kita bahas ya. Yang kelima isim istifham. Nah, kelima yang telah kita bahas, antum silahkan di murojaah ya. Karena ilmu itu ikhwan ya perlu adanya murojaah. Ya, adalah murojaah. Dan kita kalau ingin mendapatkan apa yang kita cita-citakan harus punya himmatun aliyah, harus punya tekad dan semangat yang kuat dalam belajar. Antum masih ingat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika beliau Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, rambutnya sudah memutih Pak, jenggotnya pun sudah putih, artinya sudah tidak muda lagi. Sampai salah seorang sahabatnya bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Imam, ya Abu Abdillah." Kunyahnya beliau kan Abu Abdillah. "Ila mata?" Mau sampai kapan kamu seperti itu? Ya, rambut kamu tuh loh, lihat sudah beruban. Jenggotmu juga sudah beruban. Jadi melihat Imam Ahmad setiap hari membawa kertas, pena, ikhwan, kertas dan pena, beliau hadir satu majelis ke majelis yang lain, berpindah-pindah. Terkadang beliau belajar, terkadang beliau mengajar. Itu kondisi Imam Ahmad. Kemudian temannya tadi heran, Pak. Kamu mau sampai kapan kayak gini terus hidup kamu? Artinya kok melihat kok belajar gitu ya kan ya? Kata Imam Ahmad dalam ucapan beliau yang sangat masyhur, minal mihbarah ilal
makbarah. Dari tinta, mihbar itu tinta ya kan? Tinta yang dulu dicelup itu loh, dicelup apa? Dicelupkan ke, jadi kayak pena terus celupin ke tinta itu. Iya, zaman dulu gitu. Biasanya ada gambar kayak bulu itu Mas ya. Nah, kayak gitu. Minal mihbarah ilal makbarah. Dari tinta ini bahkan sampai ke liang kubur, saya akan tetap semangat belajar. Allahu Akbar. Artinya beliau Imam Ahmad, seandainya saya diberi kesempatan ya kawan, bisa menuntut ilmu di alam kubur, seandainya gitu ya, saya tetap akan belajar. Lihat bagaimana semangatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena beliau tahu thalabul ilmi ini ya kawan, salah satu apa? Jalan pintas menuju surga. Dan ini ibadah yang sangat agung. Seperti ibadah-ibadah yang lain ya. Di antaranya mencari ilmu. Ya lihat Imam Ahmad ya, semangatnya luar biasa. Walaupun sudah beruban, ya sudah tidak muda lagi, tapi begitulah ya kawan ya. Para ulama salaf dulu sangat gemar dan semangat dalam mencari ilmu. Jadi kalau kita mengatasnamakan seorang salafi, pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut manhaj salaf, maka kita juga mencontoh bagaimana akhlak mereka, bagaimana semangat mereka dalam belajar. Gitu ya kan? Memang belajar itu nggak mudah seperti yang kita bayangkan. Harus ada waktu yang kita luangkan ya kan? Ya, di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, ada waktu yang antum harus luangkan. Harus ada harta yang kita keluarkan. Ya, otak kita juga harus berpikir kan, memahami pelajaran. Ya, kalau nggak paham kita buka lagi, kita tanyakan lagi. Seperti itu. Makanya ini ibadah yang sangat agung. Artinya setiap detik yang kita luangkan untuk ilmu, entah itu memahami, menulis, mencatat, itu semuanya ikhwah bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Ya, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Ya, jadi jangan dianggap remeh. Ketika kita mendengarkan, memikirkan ilmu, mencatat ilmu, itu semuanya bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Tinggal bagaimana kita luruskan niat kita hanya mencari wajah Allah saja. Itu ya kawan ya. Jadi jangan kita menjadi orang yang mabni. Kita harus ada perubahan ya kawan dalam hidup ini. Kalau dulu belum ngerti, sekarang harus ada perubahan. Kalau mabni kan saklek begitu saja ya, nggak berubah-ubah. Ya, dalam ilmu harus ada upgrade. Ya, harus mu'rab kita, harus berubah. Yang dulunya mabni itu aja yang kita ketahui, sekarang kita harus berubah. Jadilah mu'rab dalam masalah ilmu ya. Namun dalam masalah istiqomah, ketaatan, kita harus mabni kan, begitu ya. Jadi ini istilah saja ya, istilah antara mu'rab dan mabni kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya kan ya. Baik. Sekarang kita masuk asmaul af'al. Coba antum perhatikan, asma itu apa sih? Isim kan? Jamak dari ismun. Jamaknya asma. Af'al jamak dari apa ya kawan? Fi'il. Fi'il jamaknya af'al. Maksudnya bagaimana? Isim, fi'il. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya kawan, ada isim tapi maknanya seperti fi'il. Begitu loh. Ada isim tapi maknanya seperti fi'il. Nah ini nanti mabni ya kawan. Dia mabni, mirip kayak fi'il. Iya mirip, maknanya mirip kayak fi'il. Maka di sini dikatakan apa? Asmaul af'al. Di antara isim yang mabni adalah asmaul af'al, yaitu isim-isim yang digunakan dengan makna fi'il. Ingat ya, itu isim ya kawan. Dia isim, cuman
maknanya seperti fi'il, gitu ya. Seperti fi'il, seperti saja. Bukan fi'il ya, tetap dia isim, cuman maknanya seperti fi'il. Bisa dipahami ya? Baik. Adapun macam-macamnya. Jadi yang namanya pengecualian itu kan nggak banyak ya, Pak, terbatas ya. Sebagai yang pertama, adapun macamnya satu bermakna fi'il madhi. Jadi isim tadi seperti fi'il madhi, mirip dengan fi'il madhi. Maknanya ya, dari segi maknanya, yaitu kalimat atau kata hayhata. Jadi hayhata ini bukan fi'il ya, tapi isim. Nah, hayhata ini maknanya seperti ba'uda. Wazannya fa'ula. Artinya apa? Jauh. Ya, artinya jauh. Mirip kan? Mirip fi'il. Maknanya saja ya. Nah, hayhata ya kawan, dia mabni. Dia nggak bisa berubah menjadi hayhatu atau hayhati, nggak bisa ya kawan. Dia senantiasa fathah. Hayhata, ta. Iya. Contoh kalimatnya gimana ya kawan? Hayhata bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh sangat jauh antara timur dan barat. Kayak gitu, contoh kalimatnya begitu ya. Hayhata kan mirip dengan fi'il ya. Mirip apa namanya? Artinya maknanya seperti fi'il. Tapi dia isim ya, isim. Baik, berarti ini harus diingat-ingat saja ya. Yang kedua, di antara isim yang bermakna fi'il atau asmaul af'al, fi'il madhi di sini ya. Syattana. Syattana. Artinya iftaraka, terpisah atau berbeda. Seperti mana iftaraka? Iftaraka kan fi'il itu. Artinya berbeda. Syattana, berbeda. Nah, syattana ini asmaul af'al mabni kan, ya nggak bisa berubah jadi syattanu atau syattani, nggak bisa, tetap syattana, berbeda. Contohnya gimana dalam kalimat? Mungkin kita contohkan. Syattana baina syuja'ati wal jubni. Sungguh berbeda antara orang yang pemberani dengan orang yang pengecut. Di ini sudah ada sebenarnya, di bawah itu ada contohnya. Kemudian kita ambil contoh yang lainnya. Kita bahas apa ya, kawan? Asmaul af'al. Contohnya bermakna fi'il madhi ya. Yang pertama ini hata. Artinya apa tadi? Jauh. Terus syattana. Artinya berbeda. Ya, mirip dengan fi'il maknanya. Kalau syattana kita contohkan apa? Hayhata dulu ya. Hayhata bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh jauh antara timur dan barat. Ya. Kemudian kita contohkan yang syattana ya. Artinya berbeda. Syattana baina, yang gampang-gampang aja ya. Syaja'ah atau syuja'ah
wal jubn. Jubn itu ini kan apa? Pengecut. Kalau syaja itu pemberani, jubn itu pengecut. Seperti dalam doa Nabi pernah mengajarkan doa begini kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahril rijal ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal jubni. Itu ya diantaranya, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat tadi apa? Dari kesedihan, rasa sedih. Kemudian sifat apa tadi? Pengecut. Ya, dari hutang, dikuasai oleh musuh dan seterusnya. Itu diantara doa Nabi. Ini ya kan ya? Ini yang maknanya fi'il madi ya, seperti fi'il madi. Fi'il madi. Baik. Di sini dua ya, dua aja dulu. Yang kedua ya kan, yang ba bermakna fi'il mudhari'. Jadi mirip dengan fi'il mudhari'. Misal qad ya, ya qad saja dia sukun terus ya kan. Enggak bisa qatun, qatin atau qaton ya, enggak bisa. Qad gitu aja udah. Mirip dengan fi'il mudhari', artinya yakfi, cukup. Cukup ya, yakfi itu cukup. Yakfi apa? Cukup. Antum masih ingat kan hadis Nabi ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan apa? Telapak kakinya. Ingat ya, kalau kita mendengar sifat-sifat Allah, kita jangan menghayalkan dengan sifat makhluk ya. Ini akidah Ahlussunnah. Ya sudah, kita tetapkan sesuai dengan makna yang sesuai dengan bahasa Arab. Tangan, wajah sesuai dengan apa yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah, tidak serupa dengan makhluk tentunya ya. Ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika neraka ya kawan, ketika Allah masukkan ya para calon-calon penghuni neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Karena neraka itu juga luas nih, seluas langit dan bumi ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan? Terus kata neraka, terus masih banyak ini, masih kosong, terus masukkan saja orang calon-calon penghuni neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya ya kawan ya, meletakkan telapak kakinya ke neraka. Langsung neraka mengatakan apa? Qalatin nar qad. Maksudnya apa? Neraka berkata cukup. Saking besarnya keagungan Allah Azza wa Jalla. Itu baru telapak kakinya kawan ya. Itu neraka mengatakan qad. Tadinya minta terus kawan. Terus tambahkan terus orang-orang yang calon-calon penghuni neraka tadi. Nah, ketika Allah letakkan kakinya ya ke neraka, maka neraka mengatakan cukup. Pakai kalimatnya qad ya, bukan yakfi. Qad begitu dalam hadisnya. Ya, ini menunjukkan keagungan Allah. Bayangkan ya, ini enggak bisa diserupakan dengan makhluk. Ini ya kawan, membahas masalah asma wa sifat itu seperti dalam masalah zat Allah. Kalau zat Allah enggak ada yang tahu, berarti sifat Allah juga enggak ada yang tahu. Ya sama. Jadi enggak boleh kita serupakan dengan makhluk. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah. Tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh menghayalkan, menafikan sifat tersebut atau menyerupakan dengan makhluk ya. Itu enggak boleh. Dewan ya, qad itu sama contohkan ya. Yang maknanya apa? Di sini fi'il mudhari'. Cuman satu dicontohkan sini qad.
Mungkin sebagian orang menyangka qad ini fi'il ya. Fi'il amr ya, bukan ya, ya. Dia asmaul afal. Artinya cukup. Contohnya apa? Qalatin nar. Kenapa pakai tak tanis ini? Iya. Neraka kenapa pakai tak tanis? Dihukumi mu'annas ya. Kemarin kita udah bahas tuh. Ada isim mu'annas tapi tidak ada tanda-tandanya mu'annas. Tanpa ada tandanya. Tak marbutoh enggak ada. Nama perempuan juga bukan. Sifat perempuan juga enggak ada kan? Tapi nar ini ya kawan, dihukumi mu'annas. Antum lihat di Al-Qur'an. Mesti tulisan begini, khalidina fiha. Fiha apa ya? Pakai dhamir hiya terus. Enggak ada dhamir khalidina fihi, enggak ada. Tapi khalidina fiha abada, khalidina fiha abada. Dihukumi mu'annas itu. Ya memang begitu ya. Kita ngikut aja dalam Al-Qur'an. Qalatin nar qad 3 kali ya, kawan. Qad. Artinya apa? Cukup. Ini isim ya. Artinya cukup. Tahu artinya ini semua ya? Tanyakan saja kalau enggak tahu artinya. Qala yaqulu. Kita udah bahas ya kan dulu ya. Udah kita tasrif itu. Itu wazannya fa'ala yaf'ulu. Fi'il apa itu? Bina apa itu? Qala. Yang tengahnya ain fi'ilnya apa itu? Huruf ilat. Apa namanya ya kan? Hah? Apa yang tengahnya huruf ilat? Apa mas? Qala soma. Apa namanya ya kawan? Ajwa. Masih ingat kan? Kan ada bina sahih, ya ada nakis, ada ajwaf, ya. Nah itu ingat itu. Ini namanya masuk bina ajwaf. Baik, ini yang fi'il amr ya kawan ya. Apa namanya mudhari' kok amr. Sekarang yang ketiga bermakna fi'il amr. Ya barangkali antum tahu lafadz yang lain silakan bisa ditambahkan ya. Kita cukupkan di buku saja cuman satu ya, qad saja yang bermakna fi'il mudhari'. Yang ketiga bermakna fi'il amr. Ya bisa madhi, mudhari' dan amr. Berarti maknanya kayak perintah ya kan? Kayak perintah. Contoh hayya. Apa hayya? Artinya akbil. Kayak hayya 'alas shalah. Penuhilah panggilan salat. Penuhilah, gitu loh. Perintah kan ya? Penuhilah. Gitu. Akbil ya, penuhilah. Alaika. Alaika artinya ya kan? Ilzam. Apa ilzam? Berpegang teguhlah. Kalau hayya kan tadi hayya 'alas shalah. Penuhilah panggilan salat. Jadi hayya itu bukan ini kan ya. Bukan huruf nida bukan ya. Jangan salah. Bukan huruf nida. Hayya itu bukan. Kalau huruf nida kan hayya baca pakai ha. Bedakan. Hayya dengan hayya. Kalau hayya betul huruf nida panggilan ayu artinya ayu. Tapi kalau hayya itu artinya apa? Penuhilah panggilan salat. Hayya 'alas shalah. Penuhilah panggilan salat. Beda ya. Nah kalau hayya ini masuk asmaul af'al. Maksudnya isim maknanya mirip dengan fi'il. Seperti fi'il. Kemudian alaika. Ilzam. Berpegang teguhlah. Antum pernah mendengar hadis gini berbunyi? Hadis Irbad bin Sariyah. Hadis perpisahan itu dibilang. Sampai waktu Nabi mengucapkan hadis ini, para sahabat itu berlinang air mata ya kawan. Hatinya itu tersentuh dan matanya berlinang. Seolah-olah ini adalah wasiat perpisahan. Kata sahabat ya yang mendengar hadis ini. Nabi mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum
fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang di antara kalian yang hidup setelahku nanti akan mendapatkan banyak fitnah dan banyak perselisihan. Sesama kaum muslimin ya, bukan sama orang kafir, sama kaum muslimin sendiri. Antara kaum muslimin ini perselisihan, perpecahan, begitulah. Maka wasiat Nabi di antaranya alaikum. Nah ini pakai kalimat ini alaikum ya kan. Kalau alaikum kan berarti dhamir apaan? Antum mas ya. Kalau alaikan dhamir anta. Ini kan kepada para sahabat, jadi kan jamak, mukhatab jamak ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Nabi berwasiat, ketika antum semuanya wahai para sahabat mendapati perselisihan, perpecahan di antara umatku ini, maka kalau kamu pengen selamat, wajib bagi kalian alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini ikhwan, solusinya ini, solusi agar kita selamat dari perpecahan. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Siapa ya kawan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nabi mengatakan addu 'alaiha, gigitlah sunnah tersebut bin nawajid, dengan gigi geram. Berarti harus kuat, Pak. Kan gigi geram itu untuk apa ini? Untuk memakan sesuatu yang keras, Pak ya. Antum kalau makan yang keras kan pakai gigi geram itu. Nah ibarat gitu. Jadi antum jangan lepaskan itu, sunnah itu, gigit dengan sekuat-kuatnya. Ya, ketika terjadi perselisihan dari antum selamat, dari kita selamat. Coba yang belajar bahasa Arab, perhatikan di sini. Kalimat addu 'alaiha. Pakai dhamir apa ini? Ha ya. Kembali ke mana? Kenapa enggak pakai dhamir huma, alaihima? Kan tadi kan Nabi memerintahkan peganglah sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Betul kan ya? Kalau secara bahasa Arab kan harus dua dong, kembali ke dua tadi. Berarti kan alaihima, kan begitu. Betul nggak? Nah, tapi kenapa? Pertanyaannya, lihat para ulama itu sampai menjelaskan sedetail gini, Pak. Syekh Albani rahimahullah taala menjelaskan kenapa pada kalimat alaiha cuman dhamir hiya satu, bukan alaihima. Masya Allah. Ngerti kan yang belajar bahasa Arab ya? Dhamir huwa. Kalau ha kan cuman satu tuh, hiya. Kalau huma apa? Dhamir menunjukkan dua kan ya? Huwa huma kan? Nah ini kenapa pakainya cuma satu, alaiha saja, nggak pakai alaihima? Padahal tadi perintah Nabi apa? Agar berpegang teguh dengan sunnahku, dan sunnahnya siapa? Khulafa'ur rasyidin. Apa ya kawan? Apa rahasianya di sini? Syekh Albani menjelaskan ya kawan, ini menunjukkan bahwasannya pendapat atau sunnahnya khulafa'ur rasyidin, ya, selama mencocoki sunnahnya Rasulullah, itu yang kita pegang. Kalau seandainya sunnahnya mereka, perbuatan mereka menyelisih sunnahnya Nabi, maka kita kembalikan kemana sunnahnya Rasul. Maka cuma satu, sunnahnya Nabi. Artinya pendapatnya atau perbuatannya khulafa'ur rasyidin itu bisa kita jadikan hujah selama mencocoki sunnah Rasul. Paham ya? Itu maksudnya. Makanya sih kembalinya nggak mutlak kepada dua, tapi cuma satu. Itu penjelasan Syekh Albani. Masya Allah ya, sedalam itu beliau Syekh Albani ya, memahami nas dalil seperti itu, ikhwan. Artinya perkataan siapa saja, ikhwan, itu bisa kita ambil, bisa kita tolak. Ya, kalau mencocoki sunnah Nabi kita ambil, kalau menyelisih maka kita tolak, nggak ada masalah. Tapi kalau sunnah Nabi ya nggak bisa, wajib kita pegang. Kayak Imam Malik pernah mengatakan begini. Imam Malik mengatakan, kullu qaulin yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Setiap ucapan manusia, siapa saja ya, kata Imam Malik, boleh diambil, boleh ditinggalkan, kecuali ini,
penghuni kubur ini. Beliau menunjuk kepada siapa? Makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ucapan Nabi nggak boleh ditolak. Ya. Nah itu ya, itu kedalaman Syekh Al-Albani dalam memahami hadis tersebut. Artinya sunnahnya Khulafaur Rasyidin selama mencocoki sunnahnya Nabi, maka baru kita amalkan. Namun kalau seandainya tidak sesuai, seandainya ikhwan ya, seandainya menyelisih sunnahnya Nabi, maka tetap kita kembalikan kemana yang kita pegang siapa? Sunnahnya Nabi, bukan bukan selain Nabi. Itu maksud dari domir tadi. Kenapa pakainya ha saja, satu saja, tidak alaihima. Faham maksudnya? Ngerti ya? Ngerti ya? Gimana berfaedah? Ngerti insya Allah ya? Baik ya kawan, itu diantara contoh dalam hadis. Alaikum, wajib atas kalian. Wajib ya, bisa artikan wajib ilzam, wajib atas kalian. Atau berpegang teguhlah, gitu ya, bisa. Alaika. Jadi mirip dengan fi'il amr ya. Alaika itu bukan antum pikirkan ala gitu ya. Ala kemudian apa ya kawan? Ala kemudian pada pakai fi'il apa? Pakai domir gitu ya. Domir ka gitu ya. Ini satu paket ya kawan, satu paket. Soh yang selanjutnya soh. Soh itu artinya uskut, diamlah. Soh, diamlah. Maknanya seperti uskut, diamlah. Ya, soh ini sama ya kawan ya. Dia nggak bisa berubah mabni dia. Nggak bisa sohu, sohi nggak bisa. Ya soh aja. Kemudian selanjutnya dunaka. Apa dunaka? Artinya khud ambilah. Khud itu ambilah. Mirip dengan kata khud ambilah. Dunaka. Iyaka. Ihdar artinya apa? Waspadalah. Kita sering dengerin ihdar ini Pak ya, iyaka ini. Kalau kita dengerin khutbah Jumat, biasanya di khutbatul hajah, khatib membacakan muqaddimah itu ya, khutbatul hajah tentang wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Itu kan ya? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Gitu ya. Hati-hati, waspada. Nah ini. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda Muhammad itu ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Itu kan ya? Dan waspadalah kalian dengan perkara-perkara yang baru, maksudnya bid'ah ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nah ini kalau orang nggak ngerti biasanya, kalau sudah dengar ada ustadz ceramah membahas ngomong bid'ah itu udah alergi kan. Wah ini Wahabi nih ustadznya. Bisa gitu ya. Kadang nggak terima dia. Padahal yang dibahas itu mungkin pembahasan ya masalah umum ya, mungkin tazkiyatun nufus, nggak bahas bid'ah. Cuma memang di awal khutbatul hajah dia membacakan hadis Nabi tadi tentang agar waspada dengan perkara bid'ah ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wah, ada kata bid'ah dia udah alergi. Udah nggak terima ya kawan. Anak pernah itu kejadian. Ya, khutbah Jumat padahal anak nggak bahas masalah bid'ah kan ya. Mohon maaf saya nggak bahas. Anak juga tahu lah kondisi orang-orang perumahan kan beda. Ketika sudah selesai khutbah, anak disamperin bapak-bapak. Katanya, tadi saya mendengar Pak Ustadz mengucapkan kalimat bid'ah katanya di awal khutbah. Jadi kalau bisa jangan diucapkan. Ini daerah sini majmu' umum sifatnya. Jadi jangan diucapkan kalimat bid'ah. Artinya dia nggak nyambung ya kawannya. Ini kan hadis Nabi yang saya bacakan. Kita juga nggak bahas bid'ah. Ya. Artinya sebagian orang yang model seperti itu. Ya. Dengar kalimat bid'ah itu alergi. Padahal ini hadis Nabi. Hadis Nabi yang mengatakan seperti itu ya. Bukan kita loh. Nabi. Ketika khutbah itu biasanya tadi menggunakan khutbatul hajahnya tadi.
memperingatkan umat agar apa? Menjauhi perkara-perkara baru dalam agama. Ini kan ya, namanya orang nggak ngerti ya. Namanya orang nggak ngerti, ya kita sampaikan saja itu hadis Nabi kan. Kenapa kita alergi? Baik, itu iyak ya. Hati-hati, kalau bahasa kita hati-hati, waspadalah. Itu artinya seperti itu kan. Kemudian amin. Artinya apa? Kabulkanlah. Istajib, kabulkanlah. Mirip ya dengan fi'il amr ya. Kabulkanlah. Amin ya kan? Jadi kalau kita orang berdoa gitu kan, amin, amin, itu ya kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah gitu. Kita amini saja ya. Nah, waladhdallin amin. Artinya kabulkanlah. Ini amin ini isim ya. Isim tapi maknanya seperti fi'il ya. Ini contoh-contohnya ya kawan ya. Ini diantara contoh asmaul af'al yang maknanya seperti fi'il amr. Perintah semua ya. Penuhilah ya. Ilzam, berpegang teguhlah. Soh, diamlah. Khud, dunaka khud, apa khud? Ambillah, iyaka, waspadalah atau hati-hatilah. Amin, kabulkanlah. Ini mirip dengan fi'il amr ya, mirip. Tapi bukan fi'il ya kawan, hanya mirip saja ya. Tapi tetap dia isim. Nah ini ya kawan, isim yang kita sebutkan tadi, ini semuanya mabni ya, nggak bisa berubah ya kawan, nggak bisa berubah-ubah. Dia mabni. Begitu saja sudah penggunaannya. Kemudian kita baca contohnya ya kawan. Misal penggunaan dalam kalimat atau jumlah. Hayhata ma taqulu. Hayhata artinya tadi jauh kan ya? Berarti artinya jauh apa yang kamu ucapkan. Jauh apa yang kamu ucapkan. Qala yaqulu. Di sini pakai takul berarti kamu. Anta kamu ya, kamu yang berbicara. Jauh dari apa yang kamu ucapkan. Ma di sini ma apa ini? Ya kawan. Ma mausul, ma syarat, atau ma istifham. Ayo kita pilih. Dari maknanya itu ma apa itu? Mausulkah, syaratkah, atau istifham? Mana yang cocok? Istifham kan bertanya ya kawan. Mausul. Artinya apa itu saya mausul. Jauh apa yang kamu ucapkan. Mausul ya kawan yang maris itu. Langsung aja ya. Hayya 'alas shalah. Ini sudah paham semua artinya ya. Kita setiap hari dengar ini azan, suara azan ya. Penuhilah panggilan salat gitu ya. Penuhilah panggilan salat. Terus selanjutnya iyyaka wal ghuluwa fid din. Iyaka, waspadalah, hati-hatilah, wal ghulu apa ghulu ya kawan? Berlebih-lebihan, ghulu dalam masalah agama. Ini kawan, ghulu kepada orang-orang soleh, ya, ghulu mencintai orang soleh, sampai kemudian apa? Dikeramatkan makamnya, dimintai, jadi akhirnya menyembah berhala ya. Itu namanya ghulu. Kita nggak boleh ghulu kepada orang soleh. Karena yang membinasakan dulu kaum Nabi Nuh apa? Menjadikan mereka tersesat, menjadikan mereka melakukan kesyirikan. Pertama-tamanya apa? Ghulu kepada orang-orang soleh. Kemudian di antara contoh lagi, wa alaikum bisunnati. Nah ini, wa sunnatil khulafair rasyidin. Alaikum apa? Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku kata Nabi, dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Iya. Baik ya kawan. Ada pertanyaan sampai sini? Tinggal dihafal saja ya. Jadi ada asmaul af'al yang maknanya seperti fi'il madhi, ada yang maknanya seperti fi'il mudhari', ada yang maknanya seperti fi'il amr. Ya. Jadi jangan kaget nanti kalau ada isim tapi kok maknanya seperti fi'il gitu. Jangan kaget. Namanya asmaul af'al.
Isim-isim yang bermakna seperti fi'il. Baik, mungkin cukup Pak ya. Kita cukup kalau nggak ada pertanyaan. Demikian ikhwan yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.